Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta, Chapter 70. Digodain terus. Darlene sudah menyiapkan barang-barang yang akan dibawanya untuk berbulan madu dengan suaminya. 2 tas travel bag berukuran besar sudah penuh dengan barang-barang yang dianggapnya sangat dibutuhkannya. Ervan sejak tadi memandangi istrinya yang begitu bersemangat untuk menyiapkan barang-barang, hanya duduk diam sambil tersenyum. Pria itu melipatkan tangannya di bawah dadanya, terasa ingin tertawa geli ketika melihat gaya istrinya. Sebenarnya, istrinya tidak perlu membawa barang-barang yang sangat banyak, karena nanti mereka bisa membeli barang-barang di sana. Namun, Ervan tidak ingin melarang istrinya, karena melihat istrinya yang begitu sangat bersemangat untuk menyiapkan barang-barang mereka. "Bang, ini barang-barang udah Darlene siapkan. Semua yang kita butuhkan ada di sini," ucap Darlene begitu sangat senang. Darlene sudah tidak sabar ingin pergi ke Pulau Dewata tersebut. Walaupun sudah pernah sekali mengunjungi Pulau Dewata itu, namun Darlene tetap begitu sangat ingin mengunjunginya lagi. Keindahan Pulau Dewata itu begitu sangat dirindukannya. Ervan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Nanti jam 3 kita udah berangkat dari sini," ucapnya. "Iya," jawab Darlene. "Kalau gitu masih sempat, Dek," ucapnya. Darlene menepuk dada suaminya dan membesarkan matanya. "Kenapa sayang?" tanya Ervan. "Tadi udah," ucapnya yang membesarkan matanya. "Ini sebenarnya yang mau siapa sih, Dek?" ucap Ervan. Darlene memandang suaminya dan mengerutkan keningnya. "Kenapa?" tanyanya. "Sepertinya adek udah mulai terbiasa," ucapnya. "Terbiasa apa?" tanya Darlene. "Terbiasa seperti itu," ucap Ervan yang mengedipkan sebelah matanya dan memandang ke bagian tubuh istrinya. "Enggak kok," jawab Darlene. "Tadi yang katanya itu apa?" ucap Ervan. "Abang kan mau ngajak lagi," ucap Darlene. Ervan tersenyum dan menarik hidung istrinya. "Abang bilang itu masih sempat untuk istirahat siang, Dek. Soalnya nanti kita mau berangkat," ucapnya kemudian mencium bibir istrinya. Darlene pikir mau ngajak lagi, ucapnya yang tersenyum malu. "Ya enggak lah sayang, nanti kan di sana bisa banyak-banyak, enggak ada yang gangguin," ucapnya tersenyum. "Iya bang," ucap Darlene mencubit pinggang suaminya. "Ini sekarang tangan udah nakal, udah suka cubit-cubit, balas ya," ucap Ervan yang memegang tangan istrinya. Namun, belum sempat pria itu melakukan apa-apa, istrinya sudah ketawa ngakak menahan rasa gelinya. "Bang, Darlene geli," ucapnya. Ervan tersenyum dan melepaskan tangannya dari pinggang istrinya. Ia kemudian berbaring ke atas tempat tidur dan menarik istrinya ke dalam pelukannya. "Istirahat bentar mau," ucapnya. "Iya," jawab Darlene. "Bang, katanya mau istirahat." "Iya, ini juga mau istirahat," ucap Ervan. "Terus, ini kenapa tangannya nggak diam?" ucapnya ketika tangan suaminya bergerak kemana-mana. "Biar ngantuk, Dek," ucapnya. "Bang," ucap Darlene ketika suaminya mencium lehernya. Ervan tidak menghiraukan ucapan istrinya, dia hanya sibuk dengan apa yang sedang dilakukannya. Darlene hanya bisa diam dan pasrah dengan apa yang dilakukan oleh suaminya saat ini. "Tadi katanya disuruh istirahat," ucap Darlene mengambil handuk mandinya dan berencana untuk mandi. Ervan tersenyum saat mendengar ucapan istrinya. Ia hanya diam tanpa menjawab apa-apa. "Dek, abang ikut mandi ya," ucapnya. Darlene memandang suaminya dan menggelengkan kepalanya. "Kenapa nggak boleh?" tanya Ervan.
Nanti mandinya lama bang, ini sudah jam 2, ucap Darlin. Enggak dek, kita mandi aja. Mandinya juga cepat, nggak pakai lama, ucapnya meyakinkan istrinya. Benar ya, ucap Darlin. Iya sayang, ucapnya yang memegang tangan istrinya. Setelah selesai mandi, Darlin bersiap-siap dengan gaun warna pink polos yang dipakainya. Darlin memakai pasmina yang dibentuknya dengan gaya yang simpel. Apa sudah siap? Ucap Ervan yang sudah berpakaian rapi. Pria itu menang istrinya yang sudah begitu sangat cantik. Sudah, jawab Darlin yang tersenyum. Kok nggak pakai kacamata? Tanya Ervan memandang istrinya yang tidak memakai alat bantu penglihatannya. Ervan takut istrinya melupakan benda penting tersebut. Darlin tersenyum ketika mendengar pertanyaan suaminya. Udah pakai X contact lens, ucapnya. Ervan memandang mata istrinya. Pantas, ucapnya. Nanti kalau udah di villa, Darlin pakai lagi kacamatanya. Soalnya ini ada di dalam tas, ucap Darlin. Ayo sayang, ucap Ervan yang memegang tangan istrinya. Darlin udah enggak sabaran, ucap Darlin sedang menuruni anak tangga bersama dengan suaminya. Bentar kok, nanti nggak terasa bakal langsung sampai, ucap Ervan. Darlin menganggukkan kepalanya. Mereka kemudian berjalan menuju ruang tamu, yang mana di sana kedua orang tua mereka sudah menunggu. Apa sudah siap? Tanya Lina yang sudah menunggu putra dan juga menantunya di ruang tamu. Sudah ma, jawab Ervan. Ya udah kalau gitu, kita sekarang ke bandara, ucap Reza yang beranjak dari duduknya. Mama, Papa, Umi, sama Abi, kenapa nggak ikut sekalian? Tanya Darlin memandang kedua orang tuanya dan mertuanya. Kami nanti berangkat ke sana setelah kalian pulang ke sini, ucap Lina. Kenapa nggak sekalian ma? Tanya Darlin. Mama pengen cucu mama cepat jadi, makanya enggak mau gangguin, ucapnya kembali menggoda menantunya. Lina begitu sangat senang menggoda menantunya yang begitu sangat polos. Darlin hanya tersenyum malu dan menundukkan kepalanya. Rama tampak tersenyum memandang putrinya. Mbak Lina, jaga gangguin Darlin, ucapnya mengusap kepala putrinya. Soalnya, Mbak jadi ingat waktu dulu, Mbak baru nikah memang kayak gini, terus digodain orang, ucapnya. Tapi dendamnya jangan dikasih ke Darlin ma, ucap Darlin. Reza tertawa mendengar ucapan menantunya tersebut. Iya, kita itu kalau baru nikah pasti jadi bahan candaan, ucap Bayu. Reza hanya tertawa mendengar ucapan pria tersebut. Ya udah, ayo langsung ke bandara, ucap Reza yang mengusap punggung putranya. Erika tersenyum saat memandang pria tampan dengan postur tubuh yang tinggi, hidung yang mancung dan rambut yang disisir ke samping. Cari siapa bang? Ucapnya ketika pria itu berdiri di depan pintu rumahnya. Cari cewek cantik, ada nggak di sini? Ucap pria tersebut menjawabnya. Kalau yang di depan abang udah cantik belum? Tanya Erika mengangkat kepalanya memandang wajah kekasihnya. Azam memandang wajah gadis yang bertubuh mungil di depannya. Pria itu tampak sedang berpikir untuk menentukan jawabannya. Kalau nggak cantik ya udah, sana pulang, ucap Erika sudah majukan bibirnya ke depan. Azam tertawa saat mendengar ucapan gadis tersebut. Ada ya orang yang maksa untuk dibilang cantik, ucapnya. Iya, habisnya kalau abang bilang Ika enggak cantik, abang pulang, ucapnya masih memajukan bibirnya. Iya, Ika itu cantik, cantik banget. Karena cantiknya selama 3 tahun di Amerika membuat abang kangen terus deh, ucapnya tersenyum memandang wajah gadis di depannya. Erika tersenyum lebar mendengar ucapan kekasihnya. Dek, ini abang enggak dibolehin masuk dek, ucap Azam yang masih berdiri di ambang pintu. Rika tertawa saat mendengar ucapan pria tampan tersebut.
Ika lupa bang, ucapnya kemudian menggeser posisinya agar pria bertubuh tinggi itu bisa masuk ke dalam rumahnya. Nggak kebayang dek, tuanya gimana, ucap Azam. Kenapa gitu? Tanya Erika. Muda aja udah lupa, apalagi tua, ucapnya. Erika hanya tertawa ketika mendengar apa yang diucapkan oleh kekasihnya. Chapter 71. Naik pesawat. Apa mama ada di dalam? Tanya Azam saat memandang kondisi rumah Erika yang sepi. Mama sama papa keluar, ada yang dicari, ucap Erika yang tersenyum. Padahal udah bawa hadiah untuk mertua. Ya, calon mertuanya malah jalan-jalan, ucap Azam yang mengangkat paper bag di tangannya. Erika tersenyum memandang pria tersebut. Untuk Ika mana? Ucapnya. Azam tersenyum ketika mendengar pertanyaan dari gadis yang duduk di sampingnya. Katanya mau ikut ke Amerika. Nanti di Amerika pilih aja mau apa, ucapnya. Abang bilang abang gak punya uang, sehingga gak bisa pulang ke Indonesia. Terus nanti kalau Ika minta beli di sana, apa ada uang? Ucap Erika dengan sangat polosnya. Azam menganggukkan kepalanya. Doain supaya nanti abang bisa jadi pengusaha sukses, biar banyak uang dan kita bisa cepat nikah, ucapnya. Walaupun abang belum punya banyak uang, Ika mau kok nikah cepat, ucap Erika. Azam diam saat mendengar ucapan kekasihnya. Azam tidak mungkin memberitahu kepada kekasihnya tentang perjanjiannya terhadap abang iparnya. Ika mau kok nungguin abang, ucap Erika kemudian saat memandang wajah kekasihnya yang hanya diam saat mendengar ucapannya. Erika begitu sangat malu saat mengeluarkan kalimat tersebut dari bibirnya. Erika terkesan terlalu sangat ingin terburu-buru cepat menikah, padahal dia juga belum selesai kuliah. Makasih ya, ucap Azam mengusap kepala kekasihnya. Untuk apa? Tanya Erika. Sudah setia nungguin abang, ucapnya. Erika tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Itu, mama sama papa pulang, ucap Erika ketika memandang kedua orang tuanya yang masuk ke halaman rumahnya dengan memakai motor metik berwarna biru. Azam yang sedang duduk di sofa dengan cepat berdiri ketika melihat mama dan papanya Erika yang baru saja datang. Assalamualaikum, ucap Mita yang berdiri di depan pintu. Waalaikumsalam ma, jawab Azam yang mencium punggung tangan wanita tersebut. Mama udah kangen sama Azam, ucap Mita yang memandang Azam. Iya ma, di sana terasa begitu sangat jauh dari keluarga, ucap Azam. Azam kemudian mencium punggung tangan Amir. Pa, ucapnya menatap pria yang berusia 47 tahun tersebut. Amir tersenyum ketika memandang Azam. Udah semakin ganteng sekarang semenjak di Amerika, ucapnya. Di sana nggak ada kegiatan apa-apa selain dari kuliah, kemudian fitness dan magang di perusahaan bila libur dari kampus, ucapnya. Jadi gimana kuliahnya? Tanya Amir yang berjalan ke sofa. Amir mendaratkan tubuhnya di sofa ruang tamunya. Alhamdulillah, tesisnya udah selesai pak. Azam juga sudah ujian tertutup untuk mendapatkan gelar magister di sana. Dan dalam minggu ini Azam akan kembali lagi ke Amerika untuk wisuda, ucapnya yang tersenyum. Alhamdulillah, papa senang mendengarnya, ucap Amir. Amir dan Mita sudah begitu sangat mengenali Azam, karena Azam saudara kandung dari sahabat putrinya. Pa, nanti Azam wisuda di Amerika. Erika boleh ikut ya, ucapnya meminta izin. Amir memandangnya dan mengerutkan keningnya. Pria itu tampak tidak percaya melepaskan putrinya. Azam tersenyum ketika memandang wajah pria tersebut. Keluarga dari sini ikut semua, ucapnya meyakinkan pria yang duduk di depannya. Oh begitu, ucap Amir. Iya pak, atau kalau papa sama mama mau ikut juga boleh, ucap Azam.
"Nggak usahlah, nggak enak," ucap Amir. Azam tersenyum ketika mendengar ucapan pria itu. "Enggak apa-apa, Pak, ya berangkat keluarga kita semua," ucapnya. Azam belum resmi jadi menantu papa, jadi papa enggak enak, ucapnya tidak mau menerima tawaran dari pemuda di depannya. Kesananya juga pakai pesawat pribadinya Mas Habibie, Pak. Mau sebanyak apapun yang dibawa, yang penting pesawatnya muat, enggak masalah, ucap Azam. "Enggak usahlah, papa enggak enak," ucap Amir. "Atau kalau papa enggak mau ikut, mama aja," ucapnya memandang Mita. Mita tersenyum ketika mendengar ucapan Azam. "Kalau mama nggak bakalan nolak, tapi nggak enak kalau mama pergi papa nggak ikut. Lagian juga papa kerja, jadi ya kalian ajalah dan terus bawa adek," ucap Mita. "Iya, kalian bawa adek aja. Kasihan dia baru ketemu sama Erika, terus kakaknya udah berangkat lagi," ucap Amir. "Iya pak, boleh. Nanti Dimas bakalan ikut," ucap Azam. "Tapi dia mana? Kok nggak kelihatan?" tanya Azam yang mencari keberadaan anak laki-laki yang saat ini sedang duduk di sekolah dasar. "Tadi main," ucap Erika. "Pantas aja nggak kelihatan," ucap Azam. "Oh ya, ini untuk mama, kemarin lupa ngasih," ucap Azam memberikan paper bag di tangannya. Mita tersenyum ketika mendapatkan hadiah dari calon menantunya. "Terima kasih ya," ucapnya. "Iya mak," jawab Azam. "Jadi nanti setelah tamat kuliah, apa rencana Azam?" tanya Amir. "Azam akan bangun perusahaan dulu pak, doain aja ya pak, biar usaha Azam sukses," ucapnya. Amir menganggukkan kepalanya. "Papa pasti doain," ucapnya. Sebenarnya Azam belum siap untuk menjadi pemimpin perusahaan, tapi Mas Habibie minta Azam untuk langsung menjadi pemimpin perusahaan. Di sana Azam memang benar-benar dilatih untuk memimpin perusahaan, karena selama Azam di Amerika, setiap kali libur kuliah, Azam akan melakukan magang di perusahaan-perusahaan besar yang milik temannya Mas Habibie, ucapnya. Azam harus bersyukur punya abang ipar yang begitu sangat baik dan juga betul-betul membimbing adiknya, ucap Amir yang begitu sangat mengenali keluarga dari calon menantunya. "Alhamdulillah pak," jawab Azam. "Pak, Azam permisi ya, mau jalan dengan Erika, boleh?" ucapnya. "Iya boleh," jawab Amir. "Kami permisi pak, ma," ucap Azam yang beranjak dari tempat duduknya, dan pria itu mencium punggung tangan kedua calon mertuanya. Darlin duduk dalam pesawat pribadi milik suaminya. Darlin semakin merapatkan tubuhnya dengan suaminya ketika pesawat akan terbang. Ervan memandang wajah istrinya yang terlihat begitu sangat pucat. "Adik kenapa?" tanyanya. Darlin tersenyum ketika mendengar pertanyaan dari suaminya. "Darlin takut naik pesawat bang," ucapnya memeluk suaminya dan menempelkan wajahnya di dada bidang suaminya. "Masa sih takut naik pesawat? Naik pesawat itu sama seperti naik mobil," ucap Ervan yang berusaha menenangkan istrinya. Ervan tidak mengetahui bahwa istrinya ternyata takut naik pesawat. "Beda," ucap Darlin. Ervan memandang istrinya. "Apa sudah pernah naik pesawat?" ucapnya. "Sudah, satu kali waktu naik pesawat ke Bali sama Aisyah," ucapnya. "Kalau gitu enggak boleh takut lagi," ucap Ervan. "Tetapi Darlin takut bang," ucap Darlin ketika pesawat itu mulai terbang. Ia memeluk tubuh suaminya dengan sangat erat. "Ya ampun, ini istri," ucap Ervan yang mengusap kepala istrinya. Namun pria itu kemudian tidak melanjutkan ucapannya. Ervan hanya diam sambil memeluk tubuh istrinya yang terasa bergetar. "Bentar kok sayang," ucapan tidak dijawab oleh istrinya. "Kalau takut tidur aja ya," ucapnya mengusap kepala istrinya. "Darlin nggak bisa tidur kalau lagi takut," ucapnya. "Adek peluk abang aja seperti ini,"
ucap Ervan mempererat pelukannya di tubuh istrinya. Selama pesawat itu terbang, Ervan tidak mendengar suara istrinya. Istrinya hanya diam sambil memeluknya. Ervan tahu bahwa istrinya saat ini sedang berkeringat karena baju yang dipakai istrinya terasa lembab. "Udah sampai, Dek," ucapnya ketika pesawat sedang mendarat di bandara. Dele mengangkat kepalanya dan memandang wajah suaminya. Dele kemudian menganggukkan kepalanya. "Alhamdulillah," ucapnya begitu sangat bersyukur sudah sampai dengan selamat. "Ya, alhamdulillah sudah sampai," ucap Ervan yang mencium bibir istrinya. Ervan memandang wajah istrinya yang pucat. "Nanti kalau sering-sering naik pesawat, enggak takut lagi sayang," ucapnya. "Iya," jawab Darlin yang tidak yakin. Ini udah untuk yang kedua kalinya ia naik pesawat, namun ketakutan itu masih sama dirasakannya. "Kita turun," ucapnya. Dele menggelengkan kepalanya. "Bentar lagi, Bang. Dele masih pusing," ucapnya. "Ya udah kalau gitu bentar lagi kita turun," ucap Ervan yang kembali menyandarkan kepala istrinya di dadanya. "Gimana Indek mau jalan-jalan ke luar negeri? Kalau yang dari Bali ke Jakarta aja udah kayak gini," ucapnya. "Abang sering-sering bawa Darlin naik pesawat biar enggak takut lagi," ucap Darlin. Ervan tersenyum dan mengusap kepala istrinya. "Beneran?" tanyanya. "Siapa tahu, Bang," ucap Darlin. "Ya ampun, ini istri abang," ucapnya tidak pernah menyangka bahwa istrinya takut naik pesawat. "Jadi, ada naik pesawat takut, naik kapal mabuk?" tanyanya. "Iya," jawab Darlin yang begitu sangat malu. Ervan mijat-mijat kepala istrinya guna menghilangkan rasa pusing istrinya. "Apa udah hilang pusingnya?" tanyanya. Darlin memandang wajah suaminya. "Apa mau minta panggilkan dokter?" ucapnya. "Nggak usah, ini kan cuma sebentar aja," ucap Darlin. "Kalau gitu minum dulu," ucap Ervan memberikan susu hangat untuk istrinya ketika pramugari meletakkan di atas meja yang ada di depannya. "Iya, Bang," ucap Darlin minum susu hangat tersebut. Chapter 72. Sampai di Bali. Ervan tersenyum memandang wajah istrinya yang saat ini sudah cantik kembali setelah dokter memberikan istrinya terapi menghilangkan rasa takut yang dialami oleh istrinya. "Kenapa nggak ngomong sih, Dek? Kalau takut naik pesawat," ucapnya memandang istrinya. Darlin tersenyum lebar saat mendengar pertanyaan suaminya. "Malu," jawabnya. "Ini syukur Mama menyuruh kita cuma ke Bali. Kalau sampai Mama menyuruh bulan madunya ke Jepang, Belanda, atau Amerika, gimana?" tanyanya tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi istrinya. "Darlin sudah lama nggak naik pesawat dan kira udah nggak takut lagi," ucap Darlin yang berusaha untuk memberi alasan. "Istri abang ini," ucapnya menarik hidung istrinya. Awalnya Ervan hanya mengira bahwa istrinya tidak bisa naik kapal laut. Ternyata istri juga takut naik pesawat. Ervan mulai pusing ketika memandang wajah istrinya yang begitu sangat pucat saat pesawat mulai terbang. Dele hanya tersenyum sambil memegang tangan suaminya. Ervan memandang sekelompok pria yang memakai jas hitam dan juga kacamata hitam yang berdiri menunggunya di pintu keluar ruangan bandara. "Selamat datang Tuan Muda, mobilnya sudah siap," ucap pria tersebut yang sedikit mengembangkan tangannya sebagai isyarat mempersilahkan. "Terima kasih," jawab Ervan. Selina meminta putranya untuk berbulan madu ke Bali. Lina sudah mempersiapkan segalanya dengan sangat detail. Keselamatan putra dan menantunya sudah pasti hal yang paling utama baginya. Lina dan juga Reza sudah mempersiapkan pengawal yang akan menjamin keselamatan putra dan menantunya selama berada di Bali. Pengawal-pengawal pribadi itu lebih dulu sampai di Bali sebelum pesawat Ervan mendarat di bandara. Darlin hanya diam ketika memandang pria-pria yang berjas hitam dan berkacamata.
Dylan sangat memahami bahwa pria itu adalah pengawal pribadi, mengingat saudara ipar sahabatnya selalu memakai pengawal pribadi kemana-mana. Ervan berjalan menuju mobilnya yang terparkir. Pria itu menggandeng tangan istrinya, sedangkan 2 orang pengawal pribadinya berada bagian depan dan 3 orang lagi berada di bagian belakangnya. Dylan tidak pernah bayangkan bahwa ia akan dikawal oleh pengawal pribadi seperti ini. Dylan merasa seperti orang kaya yang pergi kemanapun dikawal oleh pengawal pribadi. "Silakan masuk sayang," ucap Ervan buka pintu mobil dan mempersilahkan istrinya untuk masuk terlebih dahulu. Dylan tersenyum dan menganggukkan kepalanya dan masuk ke dalam mobil dan duduk dengan posisi yang benar. Suaminya menutup pintu mobil tersebut setelah meyakinkan bahwa istrinya sudah duduk dengan posisi yang benar. "Sini sayang," ucap Ervan sedikit menarik tubuh istrinya agar merapat dengannya. Dylan sedikit menggeser posisi duduknya sehingga sekarang ia begitu sangat dekat dengan tubuh suaminya. Ervan memegang kepala istrinya dan menyandarkan kepala istrinya di dadanya. Pria itu mijat-mijat kepala istrinya. "Apa masih pusing?" tanyanya. "Udah enggak," ucap Darlin. Ervan mencium bibir istrinya. "Bang, jangan cium di sini," ucap Darlin yang menyadari bahwa saat ini mereka sedang berada di dalam mobil. "Itu pembatas kaca sudah dipasang," ucap Ervan yang tersenyum memandang istrinya. Ervan tahu bahwa istrinya begitu sangat tidak nyaman bila ada yang melihat. Darlin memandang pembatas kaca yang ditunjukkan oleh suaminya. Pembatas kaca itu begitu sangat bening sehingga Darlin bisa melihat supir dan juga pengawal pribadi yang duduk di samping kursi kemudi supir. "Walaupun ada kaca pembatas, tetap aja yang di depan bisa lihat," ucapnya memajukan bibirnya dan memandang wajah suaminya. Ervan menggelengkan kepalanya. "Yang hanya bisa melihat mereka cuma kita, sedangkan mereka tidak," ucapnya. "Ini kaca apa sih bang? Kok dengarnya seram?" ucap Darlin yang membuat suaminya tertawa. "Adik anak kimia, masa dengar kaca yang bisa lihat orang tapi orang gak bisa melihat kita aja aneh," ucapnya. "Darlin, belajar masalah rumus bang, bukan masalah kaca," ucap Darlin. "Ini kacanya khusus sayang, makanya seperti itu. Ini kaca juga kedap suara, sehingga suara kita enggak akan pernah dengar semua orang di depan," ucapnya menjelaskan kepada istrinya. Pria itu tidak begitu sangat sabar ketika mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh istrinya. Darlin menganggukkan kepalanya. "Gitu ya," ucapnya. "Iya dek," jawab Ervan. "Kita makan dulu ya," ucap Ervan saat mobil yang ditumpanginya berhenti di sebuah restoran mewah yang berada di Denpasar, Bali. "Iya," jawab Darlin. "Dulu, suatu Darlin jalan-jalan ke sini, Darlin enggak bawa uang," ucapnya tersenyum memandang suaminya. "Enggak bawa uang?" tanya Ervan. "Bawa, tapi sedikit," ucapnya kemudian. "Terus?" tanya Ervan. "Semua biaya Darlin sama Erika itu ditanggung sama Dokter Ardi." "Jadi, Dokter Ardi itu beneran baik?" tanya Ervan memandang istrinya. "Iya, Dokter Ardi itu baik." Ervan menganggukkan kepalanya. Ervan bisa menebak bahwa pria yang diceritakan oleh istrinya itu memang baik, mengingat bagaimana ramah dan juga sopannya pria itu ketika berjumpa dengannya. Bila dilihat usia pria itu mungkin seusia dengannya. Ervan menggandeng tangan istrinya untuk masuk ke dalam restoran. Darlin memandang wajah suaminya dengan mengerutkan keningnya. Darlin memandang sekeliling halaman restoran, yang mana di sana tidak ada mobil yang terparkir selain dari mobil suaminya dan mobil yang ditumpangi oleh pengawal pribadi mereka. "Cari apa?" tanya Ervan. "Kenapa nggak ada yang datang ke sini?" ucapnya. "Memangnya kenapa?" tanya Ervan. "Ya, kalau tempat makan sepi, belum tentu enak," ucapnya yang tersenyum. Ervan tertawa mendengar ucapan istrinya.
Istrinya tidak mengetahui bahwa restoran itu memang sudah dikondisikan hanya untuknya bersama dengan istrinya serta pengawal pribadinya. Udah sampai di sini, Dek. Jadi kita cicipi dulu aja rasanya, ucapnya mengusap kepala istrinya. Iya, jawab Darlin. Biasanya, Darlin itu suka cari tempat makan yang ramai dan terkenal, Bang. Karena kalau tempat makan yang ramai dan terkenal itu sudah pasti enak, ucapnya meragukan restoran telah dipilih oleh suaminya. Kalau di sini rasanya kurang enak, nanti kita enggak datang lagi ke sini, ucap Ervan. Iya, jawab Darlin. Ervan tersenyum memandang istrinya yang begitu sangat polos. Selamat datang Tuan Muda Ervan, selamat datang Nyonya Muda, ucap seorang pria yang menjadi manajer restoran tersebut. Iya Pak, terima kasih, ucap Ervan yang tersenyum ramah ketika menjawab sapaan dari pria yang berjas abu-abu pekat itu. Darlin hanya sedikit tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Kami sudah menyediakan kuliner masakan Bali sesuai dengan pesanan Tuan Muda minta. Mari Tuan Muda, saya antarkan, ucap pria tersebut. Terima kasih Pak, seharusnya Bapak tidak usah repot-repot seperti ini, ucap Ervan mengikuti langkah kaki pria tersebut. Ini merupakan kehormatan terbesar bagi restoran kami, karena Tuan Muda Ervan bersedia untuk datang ke sini, mencicipi rasa menu restoran kami, ucap pria itu yang berhenti dalam ruangan yang besar yang memiliki meja bulat berukuran besar dengan alas meja yang berwarna merah. Silakan Tuan Muda Ervan, silakan Nyonya Muda, ucapnya. Terima kasih Pak, ucap Ervan. Bila ada yang masih kurang atau ada yang Tuan Muda Ervan butuhkan, panggil saja saya, ucapnya. Tentu, ucap Ervan menarik kursi untuk istrinya. Ervan sedikit tersenyum ketika pria itu meninggalkan meja makannya. Ervan duduk di kursi yang berada di depan istrinya. Darlin memandang grup band yang sedang menyanyi di depan mereka. Grup band itu memiliki vokalis, seorang perempuan cantik. Darlin hanya tersenyum memandang wajah suaminya. Makan malam seperti ini pernah mereka lakukan ketika mereka akan menikah. Namun pada saat itu, tempat yang mereka datangi adalah restoran khas Italia, sedangkan yang saat ini mereka datangi adalah restoran khas Bali.